Pagi itu aku terbangun dengan firasat yang aneh. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran pagi hari. Tak ada suara langkah kaki, tak ada aroma kopi seperti biasanya. Saat aku melangkah ke kamar, lemari terbuka, pakaian suamiku raib, dan ponselnya tak lagi bisa kuhubungi. Di atas meja, hanya ada secari kertas bertuliskan satu kalimat pendek yang membuat lututku lemas. Maaf, aku harus pergi. Namun aku belum tahu, kepergian itu bukan sekadar meninggalkanku sebagai istri. Ia pergi membawa wanita lain, menyeret namaku ke dalam utang ratusan juta, dan menghancurkan hidupku dalam hitungan hari. Aku pikir rasa sakit terbesarku adalah pengkhianatan. Sampai seminggu kemudian, aku menemukan kenyataan yang jauh lebih kejam. Kenyataan yang membuatku menangis tanpa suara dan bertanya pada Tuhan, mengapa orang yang paling kita percaya justru menjadi orang yang paling menghancurkan kita? Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk pertengkaran besar atau kata-kata kasar. Justru sebaliknya, semuanya terjadi pelan-pelan, nyaris tak terasa, seperti racun yang meresap perlahan ke dalam darah. Arman masih pulang ke rumah, masih duduk di meja makan yang sama, masih tidur di ranjang yang sama denganku. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang tak kasat mata, namun dinginnya terasa sampai ke tulang. Ia mulai sering termenung. Pandangannya kosong, seolah pikirannya selalu berada di tempat lain. Jika dulu ia mudah tertawa saat aku bercerita tentang hal-hal sepele, kini ia hanya mengangguk singkat, lalu kembali menatap layar ponselnya. Ponsel itu kini hampir tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat tidur pun, ia meletakkannya di bawah bantal, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia lelah bekerja. Mungkin tekanan kantor sedang berat. Aku memilih diam, karena aku percaya, pernikahan dibangun dari rasa saling percaya. Tapi malam demi malam berlalu, dan sikapnya semakin sulit kupahami. Ia sering pulang larut dengan alasan lembur. Namun bajunya tidak berbau kantor. Kadang ia menjawab panggilan telepon di luar rumah, dengan suara pelan dan tergesa-gesa, seolah takut aku mendengar sesuatu yang tak seharusnya kudengar. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik sempat padam, aku terbangun karena mendengar suara Arman di teras belakang. Ia sedang menelepon seseorang. Aku tidak berniat menguping, tapi nada suaranya membuatku terpaku di balik pintu. Ada kemarahan, ada kepanikan, dan ada ketakutan yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku bilang jangan hubungi aku lagi ke rumah. Katanya tertahan. Aku masih punya keluarga. Aku menahan napas. Jantungku berdetak lebih cepat. Kepada siapa ia berbicara? Dan mengapa ia menyebut kata keluarga dengan nada seolah sedang membela diri? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. Aku memilih kata-kata paling lembut agar tidak memancing emosi. Namun reaksinya justru di luar dugaan. Arman marah. Suaranya meninggi, matanya menatap tajam, dan ia berkata bahwa aku terlalu banyak bertanya. Itu pertama kalinya selama pernikahan kami ia berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Aku terdiam, bukan karena takut, tapi karena hatiku terluka. Sejak saat itu, kegelisahanku tak pernah pergi. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Uang belanja sering terlambat ia berikan. Rekening tabungan kami yang biasanya stabil, perlahan menipis tanpa penjelasan jelas. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, ada keperluan penting. Tapi ia tak pernah menjelaskan keperluan penting yang dimaksud. Suatu siang, saat aku sedang membersihkan rumah, seorang kurir datang membawa amplop coklat. Di bagian penerima tertulis namaku. Isinya adalah surat pemberitahuan dari sebuah lembaga pembiayaan. Tanganku gemetar saat membacanya. Ada angka-angka besar di sana, angka yang tak pernah kami bicarakan sebelumnya. Aku membaca ulang berkali-kali, berharap aku salah paham. Namun semakin kubaca, semakin jelas bahwa ini bukan kesalahan. Saat Arman pulang, aku menunjukkan surat itu.
Wajahnya pucat seketika. Ia merampas surat tersebut dari tanganku, meremasnya, lalu berkata bahwa itu hanya salah kirim. Ia memintaku melupakan semuanya dan tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Sikapnya semakin membuatku bingung dan takut. Jika memang salah kirim, mengapa ia terlihat begitu panik? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan napas Arman yang terdengar gelisah. Ada jarak di antara kami yang semakin lebar. Jurang tak terlihat yang memisahkan dua orang yang seharusnya saling terbuka. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan kami berhenti jujur satu sama lain? Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Telepon rumah berdering lebih sering dari biasanya. Nomor-nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Saat kuangkat, mereka menanyakan Arman dengan nada serius. Aku mulai merasa hidupku diawasi oleh sesuatu yang tak kupahami. Setiap suara motor berhenti di depan rumah membuatku terkejut. Setiap ketukan pintu membuat dadaku sesak. Di titik itu, aku sadar bahwa ini bukan lagi sekadar perubahan sikap seorang suami. Ada masalah besar yang sedang disembunyikan dariku. Masalah yang perlahan merayap masuk ke dalam rumah tangga kami, mengancam meruntuhkan semua yang selama ini kami bangun. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin menuntut kejujuran, tapi di saat yang sama aku takut dengan jawaban yang mungkin akan kudengar. Dan tanpa kusadari, badai itu sudah terlalu dekat. Aku hanya belum tahu bahwa semua tanda-tanda ini adalah awal dari kehancuran terbesar dalam hidupku, kehancuran yang sebentar lagi akan meledak, dan menyeret namaku ke dalam mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak surat itu datang, hidupku seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Aku masih menjalani rutinitas yang sama, memasak, membersihkan rumah, menunggu Arman pulang, namun semuanya terasa hampa. Setiap senyumnya tampak palsu, setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kebohongan yang disusun dengan rapi. Aku mulai merasa tinggal serumah dengan orang asing. Arman semakin sering menghilang. Jika dulu ia pulang larut, kini ia bisa tidak pulang sama sekali. Pesan-pesanku hanya dibaca, tak pernah dibalas. Saat akhirnya ia muncul keesokan harinya, ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal, namun entah mengapa tak pernah menenangkan hatiku. Ia terlihat semakin kurus, matanya cekung, dan bau asing mulai melekat di bajunya. Bukan bau rokok, bukan bau kantor, tapi aroma parfum yang sama sekali tidak kukenal. Aku mulai mengingat kembali potongan-potongan kecil yang dulu kuanggap sepele. Perhiasanku yang tiba-tiba hilang. Dokumen penting yang tak lagi berada di laci. Bahkan buku tabungan yang sudah lama tak kulihat. Saat kutanya, ia menjawab dengan wajah kesal. Seolah aku adalah istri yang terlalu curiga dan tak tahu diri. Aku memilih diam, tapi di dalam dadaku, rasa takut tumbuh semakin besar. Suatu sore, saat Arman sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Aku tidak berniat membuka, tapi nama pengirimnya membuat jantungku berhenti sejenak. Nama itu tidak kusangka akan kulihat. Seorang wanita, tanpa foto profil, tanpa keterangan jelas. Pesannya singkat. Kapan kamu kesini? Aku capek nunggu. Tanganku gemetar. Aku merasa bersalah karena membaca. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takut. Saat Arman keluar dari kamar mandi, aku menanyakan pesan itu dengan suara pelan. Wajahnya langsung berubah. Ia meraih ponselnya dengan kasar dan berkata bahwa aku sudah melanggar privasinya. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan emosi. Ia membentakku, menyebutku istri yang tidak percaya suami sendiri. Malam itu aku menangis sendirian. Bukan hanya karena bentakan itu, tapi karena aku sadar, rumah tangga kami sudah berada di tepi jurang. Aku mencoba menghubungi kakakku, tapi lidahku keluh. Aku tak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana mungkin aku menceritakan bahwa suamiku mungkin berselingkuh dan terjerat masalah besar, sementara aku sendiri belum tahu kebenarannya? Beberapa hari kemudian, ketakutanku berubah menjadi kepastian yang menyesakkan. Pagi itu, saat Arman berangkat kerja, dua orang pria datang ke rumah. Wajah mereka datar, suara mereka dingin. Mereka menyebut namaku lengkap.
lalu bertanya tentang keberadaan Arman. Saat aku menjawab bahwa ia sedang bekerja, salah satu dari mereka mengeluarkan map tebal berisi dokumen. Ini terkait kewajiban finansial suami ibu, katanya. Aku hampir jatuh terduduk saat melihat nominal yang tertulis di kertas itu. Angkanya terlalu besar untuk kupahami. Ratusan juta rupiah. Dengan tanda tangan yang mirip sekali dengan tanda tanganku. Dunia seolah berputar. Aku merasa seperti orang bodoh yang baru saja dibangunkan dari mimpi panjang. Saat Arman pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Dokumen itu tergeletak di meja. Ia terdiam lama ketika melihatnya. Lalu tiba-tiba memohon agar aku tidak panik. Katanya semua akan ia selesaikan. Katanya ini hanya sementara. Tapi tidak satu pun penjelasannya benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya meminta waktu dan memintaku percaya. Namun kepercayaan itu semakin rapuh. Malam demi malam, aku tidur dengan rasa cemas. Aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah dan jantungku berdegup kencang. Aku takut pintu diketuk oleh orang-orang yang menagih sesuatu yang bahkan tidak pernah kuambil. Aku mulai menyembunyikan ketakutanku di balik senyum. Berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan tetangga. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Arman tak pulang sama sekali. Teleponnya tidak aktif. Pesanku tak terkirim. Aku menunggu sampai pagi dengan mata bengkak dan tubuh gemetar. Saat matahari terbit, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapanku. Ibu sebaiknya siap-siap. Masalah ini belum selesai. Aku duduk terpaku, menatap layar ponsel tanpa suara. Di titik itu, aku sadar bahwa ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini adalah badai besar yang siap menerjang hidupku. Aku belum tahu dari mana semua ini bermula, siapa sebenarnya wanita itu, dan seberapa dalam Arman terjerat. Tapi satu hal pasti, aku sedang berdiri di ambang kehancuran, dan langkah selanjutnya akan menentukan apakah aku ikut tenggelam bersamanya, atau berusaha menyelamatkan diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, keputusan Arman yang paling kejam akan terungkap dalam waktu yang sangat dekat. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, dan menunggu Arman pulang dari urusan penting yang katanya akan ia selesaikan. Tapi sejak pagi, perasaanku tak tenang. Dadaku terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar dan menyakitkan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika aku menyadari satu hal yang membuat kakiku lemas. Lemari pakaian Arman terbuka. Setengah isinya kosong. Jaket favoritnya tak ada. Sepatu kerjanya menghilang. Aku berlari ke laci tempat ia biasa menyimpan dokumen. Kosong. Semua berkas penting lenyap, termasuk kartu identitas dan paspor. Tanganku gemetar hebat. Aku mencoba meneleponnya. Nada sambung terdengar, lalu terputus. Aku mencoba lagi. Kali ini ponselnya tidak aktif. Di meja ruang tamu, aku melihat sesuatu yang luput dari perhatianku sebelumnya. Sebuah amplop putih, diletakkan rapi, seolah sengaja ingin kutemukan. Dengan napas tertahan, aku membukanya. Isinya hanya satu lembar kertas. Aku pergi. Aku sudah tidak sanggup. Jangan cari aku. Tak ada tanda tangan. Tak ada penjelasan. Tak ada rasa bersalah. Aku terduduk di lantai. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Suamiku benar-benar pergi. Bukan untuk menenangkan diri. Bukan untuk mencari solusi. Tapi untuk melarikan diri. Meninggalkanku sendirian menghadapi semua kekacauan yang ia buat. Belum sempat aku mencerna kenyataan itu. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Suara di seberang terdengar tegas dan dingin. Ibu Rina? Kami ingin menagih kewajiban suami ibu. Total utang beliau mencapai 300 juta rupiah. Dan berdasarkan data kami, ibu adalah penanggung jawabnya. Aku menjerit. Aku mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Aku memohon agar mereka memberiku waktu. Tapi suara itu tak peduli.
Mereka hanya mengatakan satu hal. Suami ibu sudah tidak bisa kami hubungi. Jadi sekarang, ibu yang kami cari. Sore itu, aku didatangi lebih dari satu orang. Tetangga mulai memperhatikan. Tatapan mereka berubah. Bisikan mulai terdengar. Aku merasa dipermalukan di rumahku sendiri. Aku mengunci pintu, menangis sejadi-jadinya, memeluk lututku, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa hancur secepat ini. Namun pukulan terberat datang malam harinya. Seorang tetangga mengirimiku sebuah pesan. Isinya foto. Foto Arman bersama seorang wanita. Mereka terlihat tersenyum di sebuah hotel kecil di luar kota. Tanggal di foto itu. Hari ini, aku menatap layar ponselku lama sekali. Air mataku jatuh tanpa suara. Wanita itu bukan sekadar teman. Bukan rekan kerja. Dialah alasan Arman berani meninggalkanku. Dialah yang ia pilih saat aku ditinggalkan dengan utang, hinaan, dan rasa takut. Aku mencoba menghubungi Arman sekali lagi. Kali ini pesanku terkirim. Dan akhirnya, ia membalas. Aku sudah tidak bisa hidup bersamamu. Aku butuh kebahagiaan. Utang itu akan aku urus nanti. Kata, nanti, itulah yang menghancurkan sisa kekuatanku. Karena aku tahu, nanti, darinya berarti tidak pernah. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, ditemani tumpukan surat tagihan, pesan ancaman, dan bukti pengkhianatan. Aku merasa bodoh. Aku merasa gagal sebagai istri. Aku mempertanyakan semua pengorbananku selama ini. Tahun-tahun yang kuhabiskan untuk mendukungnya, mempercayainya, membelanya di depan keluargaku sendiri. Dan di titik terendah itulah, aku akhirnya sadar. Arman bukan hanya meninggalkanku. Ia mengorbankanku demi dirinya sendiri. Aku bisa hancur bersamanya. Atau aku bisa bertahan. Tanganku mengepal. Air mataku berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menarik napas panjang. Aku masih gemetar. Aku masih takut. Tapi di balik semua itu, muncul satu tekad kecil yang perlahan membesar. Jika ia memilih kabur, maka aku akan memilih melawan. Karena aku mungkin ditinggalkan sebagai istri, tapi aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan sebagai manusia. Dan sejak malam itulah, semuanya mulai berubah. Hari-hari setelah kepergian Arman terasa seperti berjalan di atas puing-puing kehidupan yang runtuh. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi tangisan histeris. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang dalam, sunyi yang panjang, dan rasa kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku bangun setiap pagi dengan tubuh berat, seolah semalam aku tidak tidur sama sekali, padahal mataku terpejam berjam-jam tanpa mimpi. Rumah yang dulu terasa hidup kini seperti bangunan asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang justru membuat dadaku sesak. Kursi makan yang selalu ia duduki, gantungan handuk di kamar mandi, bahkan suara pintu yang berdecit pelan. Semuanya mengingatkanku bahwa aku pernah berbagi hidup dengan seseorang yang kini memilih menghilang begitu saja. Para penagih tidak lagi datang dengan nada mengancam seperti hari-hari pertama. Mereka mulai berbicara datar, dingin, seolah aku hanyalah satu dari sekian banyak nama di daftar panjang mereka. Anehnya, sikap itu justru lebih menyakitkan. Aku merasa kecil, tak berdaya, dan sendirian menghadapi sesuatu yang bukan kesalahanku. Aku mulai mengumpulkan kekuatan untuk bercerita kepada keluargaku. Tidak semuanya, hanya bagian yang sanggup kuucapkan. Ibuku menangis diam-diam. Ayahku lebih banyak terdiam, menatap lantai dengan wajah lelah. Tidak ada kemarahan besar, tidak ada teriakan. Hanya rasa kecewa yang menggantung di udara, berat dan menusuk. Hari demi hari berlalu tanpa kabar dari Arman. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tanggung jawab. Seolah aku dan semua yang kami bangun bersama hanyalah babak kecil yang dengan mudah ia tutup dan tinggalkan. Aku berhenti berharap. Berhenti menunggu. Bahkan berhenti marah. Karena marah pun membutuhkan tenaga. Dan aku sudah terlalu lelah. Suatu sore, aku menerima kabar dari orang yang tak kusangka.
Seorang teman lama Arman menghubungiku. Ia bercerita tanpa emosi, seolah hanya menyampaikan fakta. Arman tidak hidup seindah yang ia pamerkan. Uangnya cepat habis. Wanita yang dibawanya mulai menuntut lebih. Mereka sering bertengkar. Arman mulai terlihat tertekan. Namun gengsinya terlalu besar untuk pulang dan mengakui kesalahan. Anehnya, kabar itu tidak membuatku lega. Tidak juga membuatku puas. Yang kurasakan hanya satu, hampa. Aku tidak lagi ingin tahu bagaimana hidupnya. Tidak ingin membandingkan lukaku dengan penderitaannya. Aku hanya ingin hidupku sendiri kembali utuh. Meski aku tahu, keutuhan itu tidak akan pernah sama seperti dulu. Malam-malamku kini lebih sunyi. Tapi tidak lagi dipenuhi kepanikan. Aku mulai belajar menerima kenyataan, meski perlahan. Aku membereskan rumah, menyortir barang-barang yang mengingatkanku padanya. Ada yang kuberikan, ada yang kubuang, ada pula yang kusimpan tanpa emosi apapun. Tangisku kini jarang meledak, lebih sering jatuh diam-diam, lalu berhenti dengan sendirinya. Aku mulai memahami bahwa kehancuran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, lalu menetap lama di dada. Dan proses bangkit pun tidak selalu heroik. Tidak ada musik dramatis, tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah langkah kecil setiap hari. Bangun, bernapas, dan bertahan. Di fase ini, aku tidak lagi bertanya, mengapa aku? Aku hanya bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Dan pertanyaan sederhana itu, perlahan, memberiku arah. Aku belum sembuh. Aku belum sepenuhnya kuat. Tapi aku tidak lagi berada di titik paling gelap. Badai memang telah berlalu. Namun sisa-sisanya masih terasa. Dan di tengah keheningan itulah, tanpa kusadari, aku sedang bersiap menuju satu hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Sebuah keputusan yang akan menentukan bagaimana hidupku berjalan setelah semua ini. Tidak ada momen heroik saat aku mulai menyelesaikan semua ini. Tidak ada keberanian besar yang tiba-tiba muncul. Tidak pula keajaiban yang menghapus masalah dalam semalam. Yang ada hanyalah satu pagi biasa. Ketika aku bangun dengan pikiran yang sedikit lebih jernih dan satu keputusan kecil. Aku tidak bisa terus diam. Aku mendatangi kantor bantuan hukum dengan langkah ragu. Tanganku masih gemetar saat menyerahkan berkas-berkas yang selama ini membuatku sesak. Surat utang, tanda tangan palsu, bukti percakapan, dan kronologi kejadian kuceritakan tanpa air mata. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menangis, atau mungkin karena pada titik itu, aku hanya ingin semua cepat selesai. Prosesnya tidak singkat. Aku harus bolak-balik, menunggu, menjelaskan hal yang sama berulang kali kepada orang-orang yang tak mengenalku. Setiap kali menceritakan ulang kisah ini, rasanya seperti membuka luka lama, tapi luka itu tidak lagi berdarah deras. Ia hanya perih, dan rasa perih itu bisa kutahan. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terlihat jelas. Utang itu memang dibuat tanpa sepengetahuanku. Tanda tanganku dipalsukan. Namaku dicatut. Secara hukum, aku adalah korban. Mendengar kalimat itu seharusnya membuatku lega. Tapi yang kurasakan justru kosong. Seolah semua energi emosiku sudah habis jauh sebelum keadilan datang. Pihak penagih mulai mengubah sikap. Nada bicara mereka tak lagi menekan. Beberapa dari mereka bahkan meminta maaf. Meski aku tahu itu hanya sebatas prosedur. Ancaman berhenti. Telepon tak lagi berdering setiap malam. Rumahku kembali sunyi. Sunyi yang kali ini tidak menakutkan. Tentang Arman, aku akhirnya mendengar kabar resminya. Ia dilaporkan dari beberapa pihak. Hidupnya berpindah-pindah. Tidak mapan. Tidak juga bahagia seperti yang dulu ia janjikan pada wanita itu. Namun kabar itu tak lagi menggugah apapun di hatiku. Aku tidak menunggu ia jatuh. Dan aku juga tidak berharap ia bangkit. Aku hanya ingin hidupku terpisah sepenuhnya darinya. Aku mulai menata ulang hari-hariku. Hal-hal kecil yang dulu terabaikan kini menjadi penopang hidupku. Memasak untuk diriku sendiri. Merapikan rumah perlahan. Berjalan pagi tanpa tujuan khusus. Tidak ada target besar. Hanya usaha untuk kembali merasa normal. Keluargaku tetap di sisiku.
Meski kami jarang membahas Arman lagi. Namanya seperti kata yang tak perlu diucapkan. Kami semua sepakat. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan diam. Bukan karena memaafkan, tapi karena terlalu melelahkan untuk diungkit kembali. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa selesai. Selesai dengan penyangkalan. Selesai dengan harapan palsu. Selesai dengan menunggu seseorang yang tak pernah berniat kembali. Yang tersisa hanyalah diriku sendiri. Dengan bekas luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Namun aku sadar satu hal. Aku masih berdiri. Tidak utuh seperti dulu. Tapi cukup kuat untuk melangkah. Penyelesaian ini tidak mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Tidak juga menghapus rasa kecewa. Tapi ia memberiku ruang untuk bernapas tanpa takut. Dan bagi seseorang yang pernah hidup dalam bayang-bayang ancaman dan pengkhianatan, ruang bernapas itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi takut menatap hari esok. Waktu berjalan. Dan tanpa kusadari, hidupku menemukan ritmenya sendiri. Tidak kembali seperti dulu, tapi cukup stabil untuk dijalani. Aku mulai menerima bahwa ada bagian hidup yang memang tidak ditakdirkan untuk utuh selamanya. Ada cerita yang berakhir bukan karena kita kurang berjuang, melainkan karena kita terlalu lama bertahan pada orang yang salah. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena aku sudah sepenuhnya memaafkan, tapi karena aku tidak ingin hatiku terus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Arman kini hanyalah nama dalam ingatan, bukan luka yang harus terus kuusap, bukan pula kemarahan yang perlu kupertahankan. Pelan-pelan, aku belajar mencintai diriku sendiri dengan cara yang sederhana. Bangun pagi tanpa rasa takut, tersenyum tanpa beban, menikmati kesunyian tanpa merasa kesepian. Aku menyadari, kehilangan suami memang menyakitkan, tetapi kehilangan diriku sendiri jauh lebih menakutkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali percaya pada cinta. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi mengorbankan diriku demi seseorang yang tidak menghargai kehadiranku. Jika cinta datang kembali, ia harus datang dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk bertahan. Kini aku melangkah ke depan dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena semua luka telah sembuh, melainkan karena aku sudah berdamai dengan kenyataan. Aku tidak lagi mendefinisikan kebahagiaanku dari orang lain. Aku memilih hidup yang jujur, meski sederhana. Dan jika ada satu pelajaran yang ingin kusampaikan dari kisah ini, maka pelajaran itu adalah ini. Jangan takut kehilangan orang yang memilih pergi. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri karena terus bertahan. Cerita ini bukan tentang pengkhianatan semata. Ini adalah tentang bangkit, tentang memilih diri sendiri, dan tentang keberanian untuk melanjutkan hidup meski hati pernah hancur. Dan di sanalah kisahku berakhir, bukan dengan bahagia yang berisik, tapi dengan ketenangan yang akhirnya kutemukan.